membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, di media mainstream dari pikiranrakyat.com memuat berita dengan judul 22 juta rakyat Indonesia kelaparan kronis era Jokowi. Presiden disebut gagal urus masyarakat miskin. Wow, ini luar biasa itu. Tadi berita baru apa berita lama ya? Ini 8 Januari 2022. Oh, berita lama itu ya. Cukup lama, tapi masih terjadi sampai sekarang gitu loh, masih sama. Termasuk juga sempat saya didiskusi juga gitu Kang dengan teman-teman. Memang ada bantuan untuk pekerja yang punya penghasilan 3 juta. Oke. Dengan target 8,8 juta kalau tidak salah penerima. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu tepat? Maksudnya tepat itu tepat sasaran, apakah juga akan menjawab kebutuhan sebagian masyarakat yang terkena dampak harga yang beberapa kali naik? Ya itu sih sudah pasti tidak tepat. Karena berkali-kali menjadi sebuah pola gitu. Ya. Termasuk juga BLT minyak goreng. Ini kan bantuan-bantuan langsung yang seperti ini, kan kita perlu tahu ini sumbernya dari mana. Jelas dari APBN. APBN pakai uang siapa? Ya pakai uang rakyat. Uang rakyat kebanyakan dari mana? Dari pajak. Yang PPN 10 jadi 11%, kemudian berbagai barang sekarang semakin banyak yang dikenai pajak gitu. Nah, jadi rakyat direpotkan dengan kenaikan pajak untuk membiayai APBN untuk disalurkan lagi ke rakyat. Ini kan kerja yang tidak efektif gitu. Itu seperti yang muter-muter nggak jelas gitu. Padahal yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kestabilan harga gitu. Bagi rakyat miskin yang diinginkan sekarang itu adalah harga yang terjangkau gitu. Bukan harganya dinaikkan kemudian dikasih tambahan buat beli. Itu mah ya dagelan lagi gitu kan. Iya. Ini jadi lucu ya Kang ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gitu loh. Tadi ketika rakyat miskin, rakyat marah, rakyat miskin bertambah begitu. Banyak yang sengsara, harga-harga naik. Anggota dewan yang terhormat itu malah banyak yang tidur ketika rapat dilaksanakan. Membahas rakyat. Apakah etis gitu kan begitu? Ketika satu sisi rakyat ini kelaparan, susah untuk membeli minyak goreng, susah untuk nggak tahu katanya gula juga udah mulai naik lagi ini gitu loh, bensin naik dan sebagainya. Rakyatnya lagi membicarakan rakyat tapi tiduran. Itu ini loh Kang, karena mereka itu kan orang-orang khusus ya, orang-orang spesial gitu, bukan rakyat biasa lah, sehingga bisa dianggap mewakili rakyat. Jadi tidurnya mereka itu bukan semata-mata tidur seperti biasa kita tidur. Tidurnya mereka itu tidur berpikir, tidur mengembangkan imajinasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Iya. Mungkin. Atau saking capeknya berpikir gitu. Iya, bisa jadi. Karena sudah itu kan itu kita lihat kalau ada meme segala macam bertebaran di berbagai platform media sosial, itu kan lebih banyak melihat saat itu saja. Tidak dilihat proses sebelumnya apa. Bisa jadi mereka itu memang begadang nggak tidur gitu, untuk menyelesaikan persoalan yang lain, persoalan kebangsaan hari ini. Iya, betul. Belum lagi ketemu dengan konstituennya gitu kan. Wah, itu memakan waktu dan capek gitu kan. Masalahnya sih satu aja buat kita mah, nggak kelihatan hasilnya gitu. Kalau mereka mau jungkir balik segala macam, nggak tidur, bernegosiasi dengan pejabat eksekutif dan seterusnya, hasilnya mana? Buktinya mana? Rakyat meningkat tidak kesejahteraannya? Rakyat miskin menurun tidak? Kan malah naik. Iya. Ini viral juga nih di media sosial. Bapaknya tidur, istrinya jalan-jalan gitu loh. Ini Kalau itu berarti maksudnya gini Kang. Apa tuh? Bapaknya tidur, istrinya jalan-jalan. Berarti rakyat itu nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh tidur. Rakyat tuh kerja gitu. Kenapa? Karena tidurnya sudah diwakili, jalan-jalannya sudah diwakili. Itu fungsi wakil rakyat. Berarti klop bener
ya gitu. Pas. Pas. Ya, ini bukan cuma ini Kang, bukan cuma wakil rakyat saja. Tadi kan perbandingannya realita ya, rakyat seperti apa, para pejabat, wakil rakyat kita di Senayan seperti apa. Ini juga ada berita yang cukup apa ya, viral juga gitu. Jadi puluhan rekening Jokowi ini tercecer di luar negeri. Wow. Kalau saya lihat sekilas, itu salah satunya di Swiss. Atas nama Kang, ini Jokowi. agak ngeri juga, Kang. Ini valid nggak ya datanya? Nah, itu yang harus diklarifikasi kan Oleh pemberi informasi oleh ini. pemberi informasi ini gitu loh. Tetapi kalau toh misalkan iya benar, ini kan juga jadi pertanyaan juga gitu Kang. Terus menemukan fakta-fakta dugaan kita inginkan. Ada rekening 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa bank PPAT demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Ya, itulah kalau kita bicara misalkan Pak Jokowi diindikasi tidak melakukan korupsi katanya. Iya. Itu bisa jadi benar. Karena kita tidak melihat indikasi sekecil apapun tentang praktek-praktek korupsinya Pak Jokowi. Tapi kalau melihat ke samping, ke bawah, gitu kan, ke belakang, itu kan ada Gibran Rakabuming, ada menantunya, ada. Nah ini sesuatu yang mengkhawatirkan kita, gitu kan. Kita lihat ramai di berbagai media itu, Kang, hubungan bisnisnya Joko Widodo yang tentu bukan Joko Widodonya ya, tapi oleh Gibran Rakabuming, tentu sebelum dia sebagai wali kota itu kaitannya ternyata sangat erat dengan Toba Sejahtera kepunyaan Luhut Binsar Panjaitan. Main sama-sama di Batubara. Itu grafiknya luar biasa. Mudah-mudahan kita dapatkan videonya ya. Ternyata di permainan tambang yang bermain Batubara juga di situ bersama-sama juga ada Prabowo Subianto. Di situ juga ada kebersamaan dengan Sandiaga Uno. Ini kan lucu gitu kan. Kita kemarin berkontestasi sampai berdarah-darah, menghasilkan warisan cebong kampret sampai hari ini. Betul. Jangan-jangan mereka berempat itu gitu kan. Berempat tuh maksudnya Jokowi, LBP, Prabowo, Sandi gitu. Itu dari awal sudah ketawa-ketawa aja barengan di belakang gitu. Ketawain kelakuan rakyat yang berseteru di bawah, padahal mereka mah begini gitu. Ya ini mungkin juga yang membuat rakyat marah ya. Ketika pada proses pemilihan rakyat dilulukan, waduh mereka datang ke rakyat, istilahnya kulonowon ke para kiai dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika jadi gitu, rakyat seolah-olah dilupakan ini Kang. Bahkan saya miris tadi ya, sekitar 22 juta rakyat miskin gitu loh. Nah ini itu rakyat miskin lama kali ya. Rakyat miskin lama. Itu belum ditambah rakyat miskin baru yang tadinya golongan menengah sekarang pindah ke miskin. Nah, itu dia. Apalagi keputusan-keputusannya ketika ditanya ya kan soal BBM misalkan. Nih Pertamax, Pak, kemungkinan nanti yang usernya Pertamax yang menggunakan Pertamax akan beralih ke Pertalite. Jawabannya apa? Dari Pertamina. Ya laporkan saja. Kalau ada mobil mewah menggunakan BBM subsidi. Enak aja gitu ngomong seperti itu. Pertanyaan lo gimana mekanisme? Adakah pelanggaran hukum dari orang kaya menggunakan BBM subsidi? Nggak ada. Aturannya nggak ada undang-undang yang mengikat itu. Jadi ini celotehan-celotehan untuk mencari pembenaran saja gitu. Dan ini terus-menerus kita gaungkan, Kang, karena dengan pola-pola seperti ini saya kira sudah semakin terbentuk, sudah semakin terinspirasi sahabat semua untuk lebih cerdas,
untuk lebih peka melihat situasi yang ada di sekitaran kita, dan pada akhirnya kita semuanya yang bersama-sama menyuarakan gitu. Karena dengan berjamaah maka gaungnya akan jauh lebih terdengar. Iya, dan semoga juga rakyat semakin cerdas dalam memilih ya Kang ya. Iya, tentu. Dan ujungnya nanti 2024 ke situ. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.